Assalamualaikum, selamat sore sahabat nih. Saya sedang memindah turcang nih, turun cangkok jambu MDH jumbo. Memang ini jumbo betul nih kemarin. Ini pas 2 bulan ya. Dulu tanggal 5 November kita cangkok, sekarang pas 5 Januari. Ini kita pakai polybag yang 35 40 tak salah ini. Jadi perlakuannya teman-teman nih, kalau saya pangkas ya. Ini saya pangkas. Jadi tidak perlu ditinggikan semua. Kenapa? Karena kita menjaga menghemat nutrisi yang ada di kulit ini kan belum begitu banyak ya. Jadi harus kita hemat-hemat. Akarnya juga belum panjang. Ini tadi udah panjang nih, tapi kalau yang ini kan belum. Ini apa, perhatikan nih, tapi kan sudah cukup coklat tua nih. Ini udah bisa nih. Nah, ini medianya tadi kita bikin dari kohe fermentasi yang saya bikin sendiri. Ada kohe kambing dan ayam. Saya kemarin campurannya itu saya kebetulan kita kasih E4 dan VOC ya, dari bahan dasar urin sapi. Kemudian ada gula merah dan terasi, itu untuk campurannya. Nah, ini tadi tanah hitam, sekam bakar, sekam mentah, kohi fermentasi. Kemudian udah kita kasih dolomit teman-teman ini. Nih, jadi kalau persiap untuk tanaman dalam tabung pot, memang medianya harus seperti menurut saya. Jadi inilah yang bagus. Memang kalau kita hitung biaya mahal sih. Tapi kalau kita sudah membuat tabung pot itu kan sesungguhnya kan bukan semata-mata kita secara ekonomis menjual buahnya gitu ya, tapi estetikanya itu akan menimbulkan kepuasan, dan kepuasan akan menimbulkan kesenangan. Senang itu harganya mahal sahabat-sahabat ya. Jadi inilah kalau saya membuat tabung pot ya, saya tidak dalam pot, tapi setiap dalam wadah kan boleh kita analogikan dengan pot ya. Ini sama juga nih, saya punya tanaman jeruk nih. Ini ada santang madu, nagami. Ini nagaminya rata-rata sudah berbuah walaupun masih kecil-kecil. Karena kemarin saya intip-intip sudah ada buahnya. Nah, ini berbuah nih teman, ya kan? Masih kecil-kecil. Ini kemarin datang ke sini kalau tak salah sudah bulan Juli ya. Belum Juli, Agustus itulah. Berarti ini kan baru 5 bulan lah di sini ya. Dari mulai di polybag kecil sampai saya pindah planter sekitar 2 bulan ya. Ini baru sekali saya kasih MKP aja nih. Saya lebih banyak kemarin saya kasih asam humat, kemudian VOC. Kalau saya mupuk nih, saya bikinkan ini kocoran pakai drum nih sahabat ya. Ini kan 100 liter nih. Ini biasanya saya kasih KNO3 merah itu 1 gelas minuman mineral itu ya. Biasanya banyak. Ini seperti inilah. Model gelasnya gini itu kan. Ini teman, ini kan bekas kemana. 1 gelas ini aja. 1 gelas, asam humatnya cukup separuh. Kita anggap sekitar 1 on lah. Kemudian saya kasih kadang begilir, kadang boron, atau kadang magnesium sulfat. Nah, ini nanti satu planter itu biasanya saya siram dengan setengah ember ya. Ada embernya, ember bangunan itu. Nah, itulah seperti itu sahabat ya. Ember-ember seperti itu setengah, habis itu baru kita siram air biasa aja. Ini alhamdulillah saya punya tanaman ini pertumbuhannya cukup bagus. Ini anggur, ini Viking ya. Ini pertumbuhannya juga figur teman-teman ya. Ya, ini CRP. Ini kenapa nih? Jadi hari-hari saya hanya mencari tanaman yang layu, ini takutnya kena jamur biar tidak menular. Nah, setiap hari harus kita cari-cari. Kalau musim hujan ini memang serangan utamanya adalah jamur. Kadang saya semprot pakai Amistar Top, kadang pakai D10 M45. Tapi secara umum
pertumbuhan anggur di sini termasuk wajar lah. Saya tidak bilang bagus, mungkin ada sahabat yang lebih bagus ya. Nah, ini kadang kalau seperti ini kan saya tidak mau nanti menular nih. Ini kan sudah kita khawatirkan sudah terkena jamur. Ya. Ini sihat-sihat teman-teman nih. Ya, ini Prabu Bestari, Anggalan Probolinggo nih. Beli 5 tinggal 1 yang bertahan. Ini kalau tak salah Autumn Pink Seedless, sama juga itu juga. Ini sahabat-sahabat lumayan pertumbuhan. Ini juga jeruk lemon saya nih. Ini masih di sini, nanti kalau ada waktu baru kan sudah bikin media, akan kita pindahkan ke planter bag. Jadi teman-teman di kota yang kepengen punya kan tinggal ngangkat ke rumah aja. Kalau harus menanam dari kecil mungkin capek juga ya. Kita butuh waktu setidaknya 6 bulan untuk bikin seperti ini sejak dari cangkok pertama kali ya. Ini tadi ada yang patah sahabat karena berapa hari, untuk ketahui di Kepulauan Riau ini kan ada badai Gusti ya di Laut Cina Selatan itu, yang dampaknya Tanjung Pinang, Kepulauan Riau lah khususnya, terkena rob yang luar biasa. Termasuk rumah saya yang lama tinggal anak jadi korban, yang selama ini tidak pernah banjir. Kemarin banjir hampir 1 pinggang ya. Tapi ya itulah, memang kita harus bersahabat dengan alam, harus kita paham karakteristik alam. Jadi sahabat, bukan hanya jambu matu, ini jambu-jambu kristal juga saya cangkok ya. Ini hampir bersamaan ya nyangkoknya, sekitar ini justru belum 2 bulan rasa saya ini jambu-jambu ini di cangkok ya. Tapi sudah siap ditercang nih. Nah, ini udah seperti itu. Nah, ini udah siap nih. Kemarin nih kita pengen menghemat nih. Ini bisa jadi 2 nih. Nah, ini kan bisa dipotong di sini. Ini dipotong di sini kan jadi 2 nih kan, tumbuh tunas. Biar aja nih, sisakan 1 aja biar nanti tumbuhnya bagus. Banyak di cangkok sahabat karena banyak teman-teman yang ini juga udah bagus. Kalau yang itu tadi ini jambu kristal, itu cangkokan terakhir. Ini juga cangkokan terakhir, ini belum 1 bulan tidak salah yang ini ya. Ini musuhnya kalau ini teman-teman, ini binatang, ini hujan. Nah, ini teman-teman kalau misalkan yang punya jambu air, seringlah kalau musim hujan kenapa jambu saya pecah misalkan seperti itu. Jadi kebetulan saya ada tanaman korma dan saya berapa kali ikut seminar tentang korma. Jadi bagaimana untuk menghindari korma itu pecah, itu tadi biasanya korma itu pecah apabila musim hujan, akarnya terlalu banyak menghisap air ya. Jadi terlalu jenuh sehingga pecah. Pecah itu 2. Pertama memang terlalu banyak menghisap air. Kedua memang kurang kalsium. Jadi seandainya itu cukup kalsium, insya Allah agak kuat lah. Ini buah naga. Ini dulu teman, ini hasilnya kebun buah naga saya punya nih, 1,5 hektar nih. Dulu ada 1.300 tiang ya. Kalau 1 tiang ada 4 pohon, berarti ya kalikan aja lah 5.000 lebih. Tahun 2009 cuma sudah tidak produktif lagi. Tapi kalau untuk makan lebih dari cukup nih teman-teman. Yang di depan sana banyak sekali buahnya. Ini korma 1. Jadi kembali tadi jambu air yang suka pecah nih, treatmentnya adalah seperti ini. Kalau jambu kita sudah pertengahan usia, artinya sudah besar, tapi kalau dimakan kan masih belum enak atau kelat. Apabila kita tahu ini mau musim penghujan, jadi tanaman tuh kita kasih air yang jenuh dulu sahabat ya. Kasih air jenuh biar dia mengisap air dari air yang kita siramkan. Kenapa demikian? Jadi cukup makan banyak air, tapi kan udara masih panas. Jadi begitu nanti musim hujan yang besar, dia tidak akan terkejut lagi. Nah, makanya kalau kita biarkan nanti begitu musim hujan besar, udaranya dingin, tidak ada matahari, tak ada penguapan, airnya banyak, makanya pecah. Jadi itulah salah satu solusi untuk menyikapi ya. Tentu tiap individu atau sahabat punya trik masing-masing. Tapi inilah kalau saya
memindah cangkok sahabat ya, kita harus pakai polybag yang besar, medianya yang bagus, kemudian dikurangi cabang-cabangnya untuk mengurangi penguapan, menghemat nutrisi. Jadi tidak khawatir nanti lambat besar, kalau dipotong nanti kan tidak besar, tidak. Kalau cangkok ini biasanya seperti ini 4 bulan sudah berbuah. Karena di sini saya banyak jambu kristal, itu begitu dipindah di sini juga, ini sudah pada berbuah nih. Ini kan kecil-kecil ya, ini jambu kristal semua. Tapi itu harus rajin kita pangkas. Ini black sapote yang digerondeng. Ini citra sahabat ya. Ini besok mau saya pindah ke planter bag yang 150 liter. Saya mau coba. Biasanya kan tinggi. Jadi teman-teman yang menanyakan apakah sudah ada yang menanam citra di pot yang sudah berbuah, mungkin sahabat-sahabat yang sudah berbuah bolehlah ditunjukkan untuk memberikan motivasi sama sahabat-sahabat kita. Jadi inilah sahabat kebun saya yang ya masih semak. Ini kan rumput nih kalau udah 10 hari udah seperti lagi. Padahal hampir tiap minggu bergilir kita bersihkan teman-teman. Ini tadi baru datang tanah hitam. Saya pesan nih dari Kang Boy lah nama kampung. Tanahnya bagus memang, agak mengandung pasir. Ini lemon sudah pada berbuah sahabat-sahabat ya. Semalam baru saya kasih MKP lagi dipancing. Ini juga ini lemon semua nih. Ini baru pertama, ini cangkok juga. Ini bulan Juli turcang nih sahabat nih. Turcangnya bulan Juli kemarin. Ini udah menurut saya termasuk bagus karena memang perawatannya. Ini juga ini kemarin baru selesai berbuah. Ini red Taiwan atau black King Kong. Itu nampak. Karena kalau ditabur MKP aja sahabat-sahabat ini langsung di salon ya. Bunganya luar biasa. Ini red pamilo, pertumbuhannya bagus sahabat nih. Yang penting kita punya medianya bagus. Ini juga jambu kristal masih berbuah. Bahkan saya punya lengkeng itu. Ini lupa saya. Ini Diamond River atau New Crystal ya. Tapi ya ini sudah menunjukkan baktinya nih teman, ini sudah mulai berbunga. Bunga itu udah juga nampak. Yang ini kemarin baru selesai panen nih. Ini baru selesai panen. Tak sempat tua. Karena teman-teman datang ke sini semuanya icip-icip enggak apa-apa. Yang penting kita bisa membahagiakan teman-teman yang datang. Ini kalau di kebun memang saya tidak bisa spesialis tanaman satu jenis ya. Karena juga saya punya ini musangking. Ini 17 18 19 ini udah hampir 4 tahun sahabat nih. Ini kaki ganda sahabat perhatikan. Ini kaki 3 ya. Ini musangking termasuk bagus pertumbuhannya. Nah, ini korma. Ini H1 tak salah ini temannya. Ini udah hampir 4 tahun. Ini yang mau di treatment untuk pembuahan musim panas ke depan ini. Ini udah korma semua sahabat-sahabatnya. Nah, kalau yang kecil-kecil itu adalah 400 batang. Kalau mengacu di Thailand ini seperti pohon induk lah. Jadi kalau nanti setelah kita tahu jantan pitanya, baru kita rekonstruksi ulang jaraknya 6 meter. Kenapa 6 meter? Karena jarak tiang naganya 3 kali 3. Nanti kita selang satu jadi menjadi 6 kali 6. Jadi bermanfaat. Itu nampak karung sahabat tuh. Jadi saya sekam yang baru itu langsung saya fermentasikan. Itu kemarin saya guyur sama larutan dengan POC, kasih urea. Ya, POC sama urea itu sahabat kemarin kasih asam umat sedikit, siram jenuh, simpan. Seminggu lebih itu saya rasa udah bisa kita pakai. Nah, ini teman-teman ada yang tanya apakah tunas air dibuang. Ini sahabat nih, kalau ini kemarin habis berbuah kan sasalon, kan bersih sahabat. Dalamnya bersih, artinya untuk menghindari kutu-kutu putih kan. Nah, maksud saya seperti ini. Ini bersih. Ini tinggal nanti kita genjot pakai MKP. Saya rasa 2 kali pemberian, paling lama 45 hari harusnya sudah keluar bunga. Seperti itu kan. Nanti kalau kita mau kasih, ini sahabat ini dibuang nih. Kalau saya buang ini, buang. Nah, kalau kita masuk kasih MKP ya, ini kita buang semua nih. Buang. Nah, tinggalkan 4 daun aja sampai ke atas. Nah, ini dia. Nah, semuanya seperti itu. Nah, tinggalkan 4 daun aja. Ini kemarin
udah kita potes semua ya. Tapi memang termasuk subur, padahal tuh planternya cuma 70 meter dan ini udah 4 tahun ya sahabat nih, udah 4 tahun. Oke, demikian sahabat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bukan menggurui, ini hanya berbagi pengalaman saja. Kebetulan saya menanam, siapa tahu ada teman-teman yang punya komoditas yang sama bisa berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum dari Kelurahan Tua Pasri, Tanah Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Rakil Suroso.